saya melihat ya, Agus itu tidak bersalah. Karena yang mengumpulkan uang itu dari masyarakat itu adalah temannya Agus, bukan Nopi. Tapi ketika uangnya terkumpul 1.500.000.000, kemudian diminta oleh Nopi dan dikembalikan ke Nopi, padahal bukan dari Nopi uangnya itu baru kesalahannya Nopi. Jadi Nopi lah yang bersalah menurut saya. Kemudian Nopi juga mengumpulkan dana untuk Agus, tapi uangnya juga dimasukin ke yayasannya. Itu juga keliru menurut saya. Jadi Nopi itu harus diperiksa biar lebih transparan pemakaian uangnya. Apa dasar dia meminta uang dari Agus ya? Karena Agus itu, pemahaman saya, dia sudah cacat mata ya. Tadinya punya mata, sekarang tidak punya mata lagi. Kemudian bahwa Agus misalnya mempergunakan uang itu untuk kesehatan matanya melalui BPJS dan sebagainya, termasuk nanti donor mata apabila ada yang mau donor ya, itu haknya dia. Jadi masyarakat juga harus diberitahu kalau menyumbang itu harus ikhlas. Jangan menyumbang tapi banyak cincong gitu loh. Jadi kalau masyarakat itu menyumbang, ya udah sumbang aja. Tidak ada ceritanya masyarakat itu menyumbang tapi meminta kembali. Jadi itu yang perlu dipahami. Jadi untuk itu Agus tidak bersalah dan bisa meminta pertanggungjawaban kepada pelaku itu 351, 352 kepada yang membuat matanya buta, dan kemudian kepada Nopri ya, siapa? Nopi ya, Pratiwi. dia bisa melaporkan itu undang-undang ITE, undang-undang ITE pasal 27, pasal 29 junto pasal 45 Ada. kepada Nopi. Oh, Agus meminta pertanggungjawaban ya. Karena menurut saya itu donor mata itu tidak mudah. Contohnya saya aja nih tahun ini udah 5 kali operasi mata. Nah, ini minggu ini mau ke 6 kali. Bagaimana orang baru kasih duitnya 1,5 miliar langsung dapat mata? Itu tidak ada itu ceritanya. Emang ada di supermarket apa dijual mata itu gitu loh. Itu kan harus persiapan dulu, harus siapa yang mau nyumbang, mau nggak ikhlas nggak gitu loh. Jadi tidak seperti beli permen atau beli apa di toko-toko itu langsung ada gitu loh. Bahkan ada orang sampai luar negeri atau ada kecelakaan misalnya matanya disumbang gitu, itu lain ceritanya. Jadi kalau tindakan Nopi ini meminta uang yang bukan dicarinya kepada Agus dan ditaruh di kuasanya atau daerah kekuasaannya, itu jelas-jelas salah menurut hukum ya. Jadi menurut saya itu Nopi itu harus diperiksa dan keuangannya harus diaudit ya. Bang, kalau ya ancaman hukumnya kira-kira berapa tuh Bang? Tadi kan Abang sempat mengatakan pasal yang di Pasal 27, pasal 29, pasal 45, ancamannya jelas 5 tahun. 5 tahun ya. Iya. Karena dia meminta uang itu. Tapi berhak nggak Bang? Kan ketika misalnya ini kan open donasi ya, artinya sudah diberikan kepada Agus dan dikembalikan lagi ke Agus ke yayasan itu. Agus berhak nggak untuk meminta lagi? Karena ini kan Ya berhak. Berhak ya. Berhak karena itu miliknya Agus. Apa urusannya dengan yayasan itu? Apa urusannya? Gak ada urusan sama yayasan itu. Tentang alasannya Agus sendiri untuk misalnya apa yang meminjamkan ke saudaranya untuk dipakai itu gimana Bang? Tanggapan Abang sendiri Bang? Makanya saya bilang itu adalah haknya Agus. Mau diapain ke uang itu, mau dibelikan mata, mau BPJS, mau ke rumah sakit, itu haknya dia. Tidak ada ceritanya lagi hak masyarakat. Masyarakat itu sudah mendonasi, sudah ikhlas gitu loh. Ya, jadi namanya donasi ya seperti itu. Bang, tapi kan si Nopi kan maksud awalnya baik untuk ingin membantu. Tidak ada maksud awalnya baik. Oh. Kan dia kumpulkan enggak? Bukan dia mengumpulkan itu. Agus punya teman. Kenapa dia kumpulin itu uang
buat dia, buat yayasannya, ya kan? Jadi dikumpulkan temannya Agus 1,5 miliar, dikumpulkan Nopi ada lagi 100-200 itu juga nggak transparan. Maka harus di audit itu yayasannya supaya jelas.